Di Anda Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, sahabat saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda. Kami hadirkan sesi wawancara kita pagi ini pendengar dalam rangka mensukseskan pemilihan umum 2024. Dinas Dukcapil Kabupaten ND ini tetap memberikan pelayanan ya di hari libur. Nah, informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare ya, atau yang akrab disapa Ebi Sigasare. Selamat pagi Pak Ebi. Selamat pagi, selamat pagi juga buat pendengar setia RRI ND. Iya, Pak Ebi, dalam rangka mensukseskan pemilu 14 Februari 2024 pendatang ini, Dinas Dukcapil Kabupaten ini tetap membuka pelayanannya di hari libur begitu Pak Ebi ya? Iya, betul sekali. Jadi bisa dijelaskan tanggal berapa saja pembukaannya sampai dengan 14 Februari nanti? Ya, jadi memang berawal dari masih banyak masyarakat Kabupaten ND yang belum melakukan perekaman IKTP atau belum memiliki IKTP. Ini kurang lebih ada sekitar 3.217. Dan mempertimbangkan dari sisa waktu yang semakin dekat di dalam pemilihan umum ini, maka Dukcapil melakukan percepatan kepemilikan IKTP ya, dengan sebagaimana kita ketahui bahwa di hari ini, kemudian hari Jumat, hari Sabtu itu ada libur ya, termasuk dengan di tanggal 14 nanti. Okay. Nah, ini ada libur nasional dan juga ada cuti bersama secara nasional ya. Kami melihat bahwa karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman IKTP, maka di hari libur ini Dukcapil tetap melakukan pelayanan ya, termasuk hari Sabtu dan Minggu ya, juga tetap melakukan pelayanan. Jadi pelayanan perekaman khusus untuk IKTP nanti ini dilakukan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang ya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang banyak antusias masyarakat, maka tetap kami akan melakukan pelayanan. Oke. Demikian. Baik, jadi dari hari ini tanggal 8, kemudian besok tanggal 9, kemudian tanggal 10 ya, dan juga di 14 Februari nanti Pak Ebi ya. Ya, di 14 itu kan itu di hari pemilihan. Jadi kami sudah membagi tim, ada yang melakukan pelayanan, ya, ada juga yang melakukan pemilihan. Ya, jadi secara bergantian tim akan tetap melayani masyarakat sampai dengan penutupan pemilihan. Ya. Sampai dengan penutupan. Kami mengharapkan bahwa di hari H mungkin ada juga masyarakat yang melakukan perekaman IKTP. Ya. Baik. Selain itu juga Dukcapil melakukan kolaborasi dengan Polres ND ya. Jadi memang Kapolres dengan jajaran ini membantu Dukcapil di dalam melakukan percepatan perekaman IKTP ya. Jadi ada beberapa kecamatan yang disasar ya, karena memang pertimbangannya bahwa di tahun 2023 itu Dukcapil tidak melakukan di kecamatan-kecamatan ini ya. Jadi kerjasama kolaborasi dengan Polres ND ini sudah dilakukan dari tanggal 2 ya, sampai dengan nanti di tanggal 12. Di tanggal 2 itu kita lakukan di Kecamatan Pulau ND selama 2 hari. Kemudian di Nona Timur di tanggal 5. Kemudian hari ini mulai dari kemarin di Kecamatan Nangapenda ya, tanggal 7 dan 8. Nanti di tanggal 9 kami melakukan pelayanan jemput bola di Kecamatan Kelimutu selama 2 hari, 9 dan 10. Dan yang terakhir di Kecamatan Maukaro itu di tanggal 12 dan 13 ya. Nah, kami mengharapkan bahwa pelayanan jemput bola yang difasilitasi oleh Bapak Kapolres ini tidak hanya untuk Kecamatan
tujuan jemput bola ya, tapi kami berharap bahwa masyarakat di sekitar tetangga kecamatan juga bisa mengambil bagian untuk melakukan perekam iktp ya. Oke. Seperti di Kelimutu, ini kami mengharapkan dari Wolojita, dari Wolowaru, kemudian dari Dotesoko itu juga bisa datang ke Kelimutu ya, selain ke Ende, ke kantor Dukcapil, mereka juga bisa melakukan perekaman di Kecamatan Kelimutu. Begitupun juga di Kecamatan Maukaro, mungkin dari Bawaria, dari Maurole, itu juga bisa datang di Kecamatan Maukaro pada tanggal 12 nanti. Itu lokasinya di kantor kecamatan ya Pak Ebi ya? Ya, lokasi untuk sementara di kantor kecamatan, tidak menutup kemungkinan dia bergeser, tetapi masih dalam lokasi itu karena pertimbangannya sinar 4G itu harus stabil. Oke, Ya. baik. Gitu. Baik. Nah, dari 3.000-an yang belum memiliki KTP ini sebarannya di mana saja ya Pak Ebi? Kecamatannya? Nah, ini tersebar di seluruh kecamatan. Di seluruh Ya. Jadi kecamatan, memang di seluruh kecamatan dia merata, dan juga ada 738 siswa-siswi SMA, SMK warga Ende yang memang bersekolah di kabupaten lain. Ya. Oke, baik. Juga termasuk juga adik-adik kita yang mahasiswa yang kuliah di Kupang, kuliah di Jawa yang juga belum memiliki KTP. Jumlahnya juga kita belum bisa pastikan, tetapi memang dari 3.217 ini juga banyak yang sudah meninggal, banyak yang juga sudah melakukan merantau ya, atau sudah pindah ke luar daerah tanpa memegang surat keterangan pindah. Ya, jadi dia tetap terkafir sebagai 3.217 ini. Baik. Baik, Pak Ebi, untuk nanti mereka yang pas 14 Februari nanti genap berusia 17 tahun, begitu itu seperti apa nanti mekanismenya Pak Ebi? Nah, jadi sudah ada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, kalau saya tidak salah itu tanggal 15 Januari ya. Ini tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Nah, di situ dijelaskan bahwa syarat masyarakat untuk memilih, yang pertama sudah pasti dia sudah merekam KTP. Ya, dan memiliki KTPL. Ya. Nah, masyarakat ke TPS bisa bawa KTPL, ya, bisa bawa fotokopi KTPL, jadi bukan blankonya, tapi fotokopinya. Ya. Bisa juga membawa foto KTP, mungkin dia ada foto KTP-nya di handphone, ya, bisa menunjukkan di petugas KPPS. Kemudian bisa juga dia menunjukkan KTP digital yang IKD itu, identitas kependudukan yang terinstal di handphone Android. Ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting, jika fotokopi KTP tidak ada, fotokopi KTP tidak ada, foto juga tidak ada, KTP digital juga tidak ada, dia bisa menunjukkan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang sah dan yang ada fotonya. Ya. Nah, di poin terakhir ini, Dukcapil, dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang ada fotonya cuma 3 dokumen. Ya, 4 termasuk dengan kartu identitas anak. Yang 3 ini, yang pertama KTPL, itu ada foto. Ya. Kemudian yang kedua suket, ya, pengganti KTP. Tapi sampai dengan saat ini suket belum diperintahkan oleh Bapak Dirjen untuk diterbitkan. Kemudian yang ketiga itu biodata kependudukan. Ya, karena biodata kependudukan itu mencantum fotonya. Maka sebagai langkah percepatan dalam kepemilikan dan agar masyarakat bisa memilih, Dukcapil mengeluarkan biodata kependudukan. Ya. Nah, perbedaan biodata kependudukan yang sudah merekam dan tidak merekam atau belum merekam adalah dilihat dari fotonya. Ya, nanti sudah dilakukan simulasi oleh KPU dan biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil dan ada foto dan ada tanda tangan barcode itu sah, ya, sah, dan pemilih ini bisa melakukan memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi nanti mereka yang pas 14 Februari genap berusia 17 tahun
itu bisa langsung ke Disdukcapil ND begitu ya untuk mengurusnya ya. Betul. Jadi jika mereka pas tanggal 14 nanti 17 tahun, ya mereka bisa ke Dukcapil untuk mengurus sehingga kami terbitkan suket. Mekanisme teknisnya nanti apakah dorang di DPT apa itu nanti ranahnya KPU. Ya, ranahnya KPU bukan ranahnya kami. Tapi tugas kami bahwa menerbitkan semua biodata atau menerbitkan KTPL bagi masyarakat yang memang sudah wajib KTP. Oke. Seperti itu. Baik. Pak Ebi terakhir, Pak Ebi silakan nih himbauannya untuk masyarakat yang sampai dengan saat ini belum ini mengurus KTP elektroniknya ini. Ya, kami menghimbau dan sangat mengharapkan ya masyarakat yang belum memiliki iktp atau belum melakukan perekaman iktp untuk sesegera mungkin melakukan perekaman iktp, karena dengan iktp kita bisa berpartisipasi di dalam pemilihan umum dan sekaligus juga pemilihan presiden. Kami juga menghimbau sekaligus meminta bantuan semua kita yang terlibat, karena ini adalah pesta demokrasi, untuk tidak henti-hentinya mengajak, menginformasikan ke masyarakat terkait dengan pelayanan di hari libur ini, ya, agar masyarakat tidak salah informasi bahwa ini informasi resmi dari Dukcapil. Sudah kita sebarkan flyernya, sehingga partisipan kita untuk pesta demokrasi ini bisa sesuai rencana dan targetnya, bahwa ya tidak juga zero yang belum melakukan, minimal bisa menekan angka ini, karena pertimbangannya bahwa sudah banyak juga yang meninggal dan sudah banyak juga yang pindah keluar daerah tanpa mengurus surat pindah, ya, seperti itu. Baik, dan belangkonya sampai dengan saat ini cukup ya Pak Ebi ya? Tersedia ya? Belangkonya cukup, pertimbangan biodata itu supaya cepat. Ya, jadi ketika dia diterbitkan biodata, belangko ini akan terus, pencetakan terus dilakukan. Ya. Karena memang semakin mendekat hari H ini, antusias masyarakatnya semakin tinggi grafik. Masyarakat yang ingin merekam. Nah, kalau kita sandingkan dengan estimasi waktu dalam pencetakan, kesian masyarakat nanti menunggu lama. Makanya sebagai alternatif dan terobosan kami mengeluarkan biodata. Nanti masyarakat setelah pemilu itu dia menukar biodata itu dengan KTPL. Ya, kalau kami bisa mencetak, nanti kita akan tentukan datang ambil KTP-nya. Seperti itu. Baik. Jadi ada tim yang mencetak biodata, ada tim yang mencetak KTPL. Seperti itu. Baik Pak Ebi, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini Pak Ebi. Selamat beraktivitas, selamat hari libur ya, walaupun tetap bekerja ini ya Pak Ebi ya. Ya, baik, betul sekali. Terima kasih juga RRI ND, terima kasih juga pendengar setia RRI ND. Salam sehat untuk kita semua, semoga Tuhan selalu memberkati. Ya. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND.